Gelandang Chelsea Enzo Fernandez tetap malu-malu ketika ditanya mengenai posisi favoritnya saat ia bertugas bersama timnas Argentina. Ia sekarang memainkan peran yang lebih menyerang di tim Pochettino. Pemain berusia 22 tahun itu dimainkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan Graham Potter dan Frank Lampard, sebelum akhirnya didorong ke posisi yang lebih maju di bawah arahan Pochettino. Setelah kedatangan Moises Caicedo dan Romeo Lavia, Enzo Fernandez diharapkan untuk terus beroperasi sebagai pemain nomor 8 dan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Namun meskipun ia diberi kebebasan untuk menjelajahi sepertiga akhir lapangan di Chelsea, ia memiliki peran yang lebih dalam untuk Argentina. Untuk negaranya, Enzo Fernandez sering bermain sebagai gelandang bertahan atau deep lying playmaker. Menjelang dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang krusial, yakni melawan Ekuador dan Bolivia dalam beberapa hari ke depan, sang bintang The Blues ditanyai mengenai peran mana yang paling ia sukai. Sekarang saya bermain lebih jauh ke depan, tetapi itu tidak berubah karena saat kecil saya bermain sebagai pemain nomor 5 dan 8, kata Enzo dikutip dari ESPN. Saya tidak memiliki masalah, tetapi ini adalah perbedaan besar. Dari posisi 5 mungkin Anda harus bertahan dengan para pemain bertahan, tetapi kemudian Anda harus melepaskan lebih banyak bola dan membantu para penyerang. Romeo Lavia belum melakukan debutnya untuk Chelsea, namun para pendukung akan berharap untuk melihat sang remaja beraksi melawan Bournemouth setelah jeda internasional di Vitality Stadium. Pochettino mungkin akan mencoba trio gelandang senilai 250 juta euro. Moises Caicedo terlihat kewalahan mengawal Lionel Messi saat Ekuador menghadapi Argentina di Estilo Mas Monumental. Mendapat perhatian luar biasa dari pencinta sepak bola di seluruh dunia setelah kepindahannya ke Chelsea dari Brighton dengan biaya 116 juta euro. Performa Moises Caicedo di awal musim ini tampaknya mengecewakan. Bahkan bersama tim nasional Ekuador, dia belum bisa menunjukkan penampilan terbaiknya seperti musim lalu bersama Brighton. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Ekuador dan Argentina, Caicedo tampil sebagai starter dan sepertinya mendapat tugas khusus untuk menjaga ketat Lionel Messi. Pada beberapa kesempatan, Caicedo berhasil memenangkan duel melawan La Pulga, tapi ada satu momen mencolok yang membuatnya ramai dibicarakan di berbagai media. Pemain berusia 21 tahun tersebut terlihat kelabakan menjaga pemain Inter Miami tersebut. Messi meliuk-liuk sampai-sampai membuat Caicedo terjatuh. Sang gelandang akan berusaha untuk menunjukkan permainan terbaiknya ketika Ekuador menghadapi Uruguay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Rabu 13 September. Bintang Chelsea Mykhailo Mudryk mendapat peringatan dari klubnya untuk tidak terlalu keras dalam berlatih. Ditakutkan jika ia terlalu memforsir dirinya, maka justru performanya di lapangan yang masih jauh dari kata baik akan semakin memburuk. Bukan rahasia lagi jika mantan pemain Shakhtar Donetsk tersebut kerap membagikan aktivitas latihannya di media sosial, sehingga Chelsea juga berusaha untuk melindungi punggawannya itu dari gosip miring dunia maya. Dilaporkan dari The Athletic, Chelsea ingin agar Mudryk mengurangi volume latihannya, terutama di pusat kebugaran. Selain menempat tubuhnya di gym The Blues, Mudryk juga masih menjalani program individu bersama pelatih pribadinya. Liga Inggris memang kompetisi yang sangat mengutamakan ketahanan serta kekuatan fisik. Namun Chelsea tidak mau sampai Mudryk harus cedera karena kebanyakan mengangkat beban. Kini saja Mudryk sudah mengalami satu kasus cedera yang memaksanya absen untuk sekitar 1 pekan. Jika nanti harus menepi lagi, maka Chelsea akan semakin kesulitan untuk menemukan tempat baginya di starting 11. Mudryk hanya ingin menjadi lebih hebat, publik harus belajar untuk tidak mengusiknya. Ia pribadi yang baik, sebut sumber yang diklaim dekat dengan Mykhailo Mudryk. Dia akan berada di gym sebelum dan setelah latihan rutin, itu memang hobinya. Pemain Chelsea lain sudah paham soal dedikasinya, tambah sumber itu lagi. Memasuki musim penuh pertamanya bersama Chelsea, Mykhailo Mudryk belum juga menunjukkan kenapa ia pantas dibeli seharga 100 juta euro. Belum sekalipun ia menjadi starter di 3 laga perdana London Biru musim ini, dan hasilnya gol serta assist belum terlahir dari kakinya. Di lini depan, pelatih Pochettino masih lebih suka mengandalkan Nicolas Jackson dan Raheem Sterling dengan Courtney Chukwuemeka sebagai penopang keduanya. Mudryk hanya dijadikan sebagai substitusi saja di semua kesempatannya bermain, dan itu pun dengan total penampilan 67 menit. Situasi ini bisa lebih buruk lagi bagi penyerang sayap 22 tahun tersebut karena salah satu bintang utama Chelsea, Christopher Nkunku, tengah cedera panjang.
Jika Kunku dalam kondisi fit, maka Mudryk otomatis akan semakin merosot dalam hierarki opsi pemain depan. Chelsea kini terancam kehilangan Ian Maatsen, sang bek kiri diintai oleh Manchester City. Menurut laporan Daily Mail, Manchester City saat ini sedang membutuhkan bek kiri baru di tim mereka. The Citizen saat ini kekurangan bek kiri sehingga Nathan Ake disulap jadi bek kiri dadakan oleh timnya. Itulah mengapa Pep Guardiola ingin mendatangkan bek kiri murni di timnya dan mereka tertarik untuk mendatangkan Ian Maatsen. Menurut laporan tersebut, City untuk mendatangkan Maatsen cukup terbuka. Pasalnya sang bek dikabarkan kurang betah di Chelsea karena ia harus bersaing dengan Marc Cucurella dan Ben Chilwell untuk posisi starter. Jadi jika City mau memberikan jaminan jam bermain untuknya, maka Ian Maatsen siap untuk menyeberang ke Etihad Stadium. Kontrak Ian Maatsen di Chelsea akan habis di tahun 2024 mendatang. Alhasil Manchester City bisa mendatangkannya dengan harga murah di Januari 2024 nanti. Ia dikabarkan bisa diaku dengan kisaran 10 juta euro saja, atau Manchester City bisa merekrutnya secara gratisan di musim panas tahun depan. Bayern Munchen dikabarkan akan kembali mencoba merekrut Chalobah. Ini disebabkan stok bek tengah mereka sangat tipis. Pasalnya mereka gagal mendapatkan pengganti Benjamin Pavard di musim panas kemarin. Thomas Tuchel selaku pelatih dilaporkan sangat ingin bereuni dengan Chalobah. Jadi ia meminta manajemen Bayern untuk mencoba merekrut sang bek untuk kedua kalinya. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Bayern Munchen untuk mendapatkan Chalobah di musim dingin nanti cukup besar. Ini disebabkan sang bek bukan pilihan utama Pochettino di skuad Chelsea. Belakangan ini ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Chalobah juga dilaporkan berminat bereuni dengan Tuchel di Bayern, jadi transfer ini berpotensi jadi kenyataan. Bayern Munchen sendiri dilaporkan hanya ingin meminjam Chalobah, namun Chelsea dilaporkan punya permintaan lain. Mereka hanya ingin menjual Chalobah secara permanen, di mana mereka menginginkan sekitar 50 juta euro untuk jasa sang bek. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.